Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Kepala Sekolah SDN Pengurus Dalam 5 Bapak Haji Ahmad Sanusi SPDMA, serta yang ulun hormati juga serta ulun banggakan luar biasa Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Pengurus Dalam 5, serta yang ulun hormati Ibu Dina yang hari ini melakukan pendampingan individu yang kedua. Jadi ulun ucapkan terima kasih luar biasa penghargaan untuk Bapak Kepala Sekolah, terus Bapak Ibu Dewan Guru yang sudi kiranya meluangkan waktunya serta mau membantu untuk kemajuan SDN Pengurus Dalam 5. Pada hari ini sebelum kita lanjut, perkenalkan nama ulun Iskandar Maulana. Sekarang ulun tempat kerjanya di SDN Melayu 2. Melayu 2 itu yang di samping Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran yang di belakang Duta Mall. Dulu kan sekolahnya itu yang kayu, lalu dipindah di samping Fakultas Kedokteran. Nah, ulun di situ. Ulun lama 12 tahun mengajar di SDN Tanjung Pagar 1. Jadi ulun dulu Banjarmasin Selatan. Jadi lama 12 tahun di Tanjung Pagar 1. Lalu di bulan Juni ulun dimutasi di SDN Melayu 2. Jadi memang ulun tuh 12 tahun lah di Klayan, malang melintang di Klayan. Jadi Pengurus Dalam 5 dulu sama satu kecamatan. Pada hari ini perjalanan Bu Dina ini pendampingan individu sudah menjalani kegiatan guru penggerak ini di bulan kemarin, mulai bulan November loh Bu. Bulan kan Oktober ya? Oktober lalu November, Desember, Januari, lalu istirahat, Februari dimulai lagi. Ulun juga dulunya dari calon guru penggerak. Dulunya ulun di tahun 2021 ikutnya, daftar tesnya di tahun 2020. Mendaftar tesnya di tahun 2020, lulusnya di Februari, lulus pendidikannya di Januari 2022. Jadi ulun lulus 9 bulan. Guru penggerak sekarang itu gantinya, kalau dulu namanya LP2KS yang kepala sekolah. Nah, sekarang guru penggerak itu sudah menggantikan LP2KS Solo. Jadi nggak ada lagi pendidikan calon kepala sekolah, digantilah guru penggerak. Sesuai Permendikbud nomor 40 tahun 2021, guru penggerak apabila pangkatnya 3B terus sudah sertifikasi, maka kalau pemerintah Kota Banjarmasin siap mengangkat, maka akan menjadi kepala sekolah. Jadi Bu Dina ini calon kepala sekolah. Nah, jadi luar biasa, terima kasih pengkaderannya di Pengurus Dalam 5. Nah, untuk hari ini ulun minta bantuan dengan Pian. Kita hari ini diskusi aja, artinya seperti Pian Kupandiran lagi di kantor, lagi santai. Nah, jadi kan ada maksudnya Ibu Dina di depan bukan menggurui Pian, tapi kita berbagi sama-sama untuk kemajuan Pengurus Dalam 5. Pengurus Dalam 5 kan sekolahnya terkenal nih di Banjarmasin Selatan. Siswanya banyak, pendidikannya bagus, luar biasa. Jadi mudah-mudahan Pengurus Dalam 5 makin meningkat. Nah, jadi hari ini kita sama-sama membantu Bu Dina. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi sudah kita ulun sampaikan sama-sama. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang. Ibu Dina sudah dibagi ya kalimat rumpangnya. Nah, mungkin nanti kita sama-sama nih, kira-kira kita cocoknya kita isi apa nih. Nah, jadi merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi sekolah Pengurus Dalam 5 sudah punya visi. Nah, lalu setelah dilihat visinya, kita lihat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kira-kira apa sih Pengurus Dalam 5, apa yang perlu kita perbaiki untuk makin lebih bagus.
Nah, yang terakhir mendiskusikan inisiatif perubahan apa menurut nanti mungkin saran dari Bapak ke Bu Dina atau dari Bapak dan Ibu. Kita diskusi hari ini cikal bakal lah untuk kemajuan pengurus dalam 5. Jadi itu dari Ulun. Terima kasih. Kalau ada yang nanti kita tanyakan kita bahas sama-sama. Yang paling utama Ulun hari ini ucapkan terima kasih untuk SDN Pengurus Dalam 5. Mudah-mudahan Pengurus Dalam 5 ini jadi sekolah yang makin lebih baik di Banjarmasin Selatan, khususnya di gugus Pengurus Dalam. Ulun serahkan ke Bu Dina, silakan. Terima kasih Bapak atas pengarahannya dan arahan untuk kegiatan diskusi kita pada hari ini. Yang berikutnya itu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sebelum saya memulai diskusi pada hari ini. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik CGP, yaitu Bapak Iskandar Maulana SPD. Beliau adalah kepala sekolah SDN Melayu 2 Banjarmasin Tengah. Yang saya hormati Ibu calon penggerak Ibu Ina SPD serta Bapak Ibu peserta diskusi kita pada hari ini yang berbahagia. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan hari ini, siang ini kita bisa berkumpul berhadir di tempat ini, sekaligus bisa bersilaturahmi dengan guru penggerak yang sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sesuai dengan apa yang sudah beliau sampaikan tadi bisa terlaksana, bisa terwujud, yaitu sekolah kita akan bertambah eksis ke depan, semakin eksis di Banjarmasin Selatan atau di kota Banjarmasin. Kemudian salawat serta salam tidak lupa disampaikan keharibaan junjungan kita dari Desa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat kerabat untuk beliau. Bapak dan Ibu, saya selaku pribadi menyambut baik kegiatan ini, yang mana menurut saya ini membuka wawasan kita untuk diskusi tentang visi sekolah kita. SDN nomor 5 ini visi ini rasanya sudah ada, sudah terbentuk, sudah jadi sebelum kita di sini. Jadi saya melihat visi itu tidak berubah karena masih bagus menurut kita, untuk relevan saja dengan keadaan yang sekarang ini. Mungkin dari hasil diskusi kita ini, mudah-mudahan kalau ada perubahan kita siap untuk senantiasa untuk merubah atau merevisinya, merupakan tujuan kita bersama. Visi adalah sesuatu yang menjadi tujuan akhir kita. Hendak diapakan SDN Pengurus Dalam 5 ini, apa yang kita tuju dengan adanya proses pendidikan di sekolah kita, terutama untuk anak-anak kita. Kemudian terima kasih sebelumnya kepada Pak Iskandar sudah memberikan ilmu pada guru kami Ibu Nina. Mudah-mudahan yang tinggal beberapa bulan ini Ibu Nina sukses menjadi seorang guru penggerak. Nah, walaupun misalnya lah dengan Permen nomor 40 tadi tahun 2021, setelah lulus jadi guru penggerak, Ibu Nina diangkat jadi kepala sekolah, saya pribadi sangat bersyukur dan merasa bangga. Walaupun kita merasa kehilangan, nah, itu risikonya, ada masalah. Saya membuka peluang kepada siapa saja guru sini yang memenuhi syarat, yang memenuhi target, silahkan ikuti guru penggerak, tidak masalah. Nah, tidak pernah sedikit pun untuk menghalangi guru-guru kita untuk senantiasa untuk berkembang. Jadi
dibuka seluas-luasnya. Ini tergantung nasib saja. Sekarang beda-beda ke depan lah menghalangi. Oh kamu nggak usah jadi gubernur karena sayang sekolahan ada orangnya lagi. Tidak, bukan seperti itu. Kita memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada semua pendidik SDN nomor 5 ini untuk senantiasa untuk mencapai karir yang terbaik. Nah, untuk hari ini barangkali kita diskusi apa yang kita diskusikan itu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sebenarnya, bagi sekolah kita, dan untuk barangkali untuk sambutan ini cukup sekian saja karena sudah waktunya hampir jam 12. Demikian, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita yang sudah memberikan sambutan pada acara hari ini, yaitu kita mendiskusikan tentang pengembangan visi sekolah yang berpihak pada murid. Baik, mulai saja Bapak Ibu ya. Alhamdulillah selama mengikuti pelatihan PGP Angkatan 7 Kota Banjarmasin, kami sudah mendapatkan beberapa pengetahuan dan wawasan yang baru untuk kemajuan pendidikan di sekolah, baik sebagai guru maupun sebagai warga sekolah. Kemarin di kegiatan kita sudah yang pertama ya, ada kegiatan sosialisasi budaya positif. Masih ingat mungkin Bapak Ibu ya, budaya positif yang saya sosialisasikan di bulan Januari kemarin. Kita mengharapkan budaya positif ini bisa menumbuhkan semangat untuk bisa berdisiplin diri dari motivasi internal. Kebiasaan yang baik kita lakukan di sekolah dengan harapan membentuk karakter yang baik. Dengan langkah awal membuat keyakinan kelas ya, kemarin itu membuat keyakinan kelas berdasarkan kata-kata kebajikan universal dengan kata-kata yang positif. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan melibatkan siswa, sehingga siswa merasa ada punya pendapat, didengar pendapatnya, mau kelasnya seperti apa, sekolahnya yang bagaimana. Kemudian lagi kita juga membahas tentang bagaimana solusi mencari jalan yang terbaik apabila ada anak-anak kita yang melakukan pelanggaran dari peraturan atau kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang kita sudah buat kemarin dengan cara kontrol. Apa Bapak Ibu mungkin masih ingat kontrol manajer ya? Ada 5 kontrol yang diharapkan itu adalah kontrol manajer dengan restitusi. Sekarang kita tambah lagi ilmunya Bapak Ibu. Di modul 1.3 kami belajar tentang visi guru penggerak. Kita sering mendengar kata visi misi sekolah. Sekolah itu tentu punya tujuan, harapan terhadap siswanya nanti kalau sudah lulus dari sekolah tersebut akan menghasilkan seperti apa. Lalu setiap sekolah itu bersama dengan warga sekolahnya, kepala sekolah, baik guru atau tenaga pendidik, melakukan pertemuan untuk membuat visi sekolah. Visi itu sepertinya seperti sebuah cita-cita dan harapan yang kita inginkan ke depan itu seperti apa. Ibu, bapak guru sebagai pribadi tentu dari rumah punya niat datang ke sekolah menginginkan siswanya bagaimana. Lalu ibu terapkan di dalam kelas masing-masing. Begitu juga dengan sekolah. Nah, di saat sekarang sesuai dengan kurikulum baru bahwa ada arahan untuk membuat visi sekolah kita yang berpihak pada murid. Kan sebagai guru kita itu diarahkan memiliki nilai-nilai dan peran sebagai guru. Kalau di dalam pelatihan kami istilahnya nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu yang pertama berpihak kepada murid. Kemudian guru itu mandiri, inovasi, reflektif, dan berkolaborasi. Itu yang
diharapkan dan diinginkan sebagai guru penggerak. Kemudian juga ada perannya Bapak Ibu. Perannya apa? Kita sebagai guru itu memimpin pelajaran. Jelas Bapak Ibu lah, sering kita sudah lakukan, sudah tugas kita hari-hari memimpin pembelajaran, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas. Kemudian juga kita mewujudkan kepemimpinan kepada siswa, melatih siswa untuk berani tampil, memimpin barisan contohnya, memimpin doa, memimpin diskusi, memimpin upacara. Nah itu kan sudah Bapak Ibu lakukan. Berarti sebenarnya Bapak Ibu ini sudah ada nilai-nilai guru penggerak, cuman belum masuk komunitasnya aja lagi. Ayolah Bapak Ibu ikut. Di sini rame-rame, iya memang, iya. Tapi ramenya tuh kita dapat ilmu baru dan kawan-kawan baru dari seluruh Indonesia di situ. Jadi peran guru ini selain memimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan, kita juga coach bagi guru yang lain. Kita biasanya sharing kalau Bapak Ibu lah, sharing hal bersama. Nih kalau ada masalah kita curhat, ini kayak apa ada permasalahan kan kita biasanya paling tidak dengan bestie kita atau teman dekat kita di tengah menceritakan solusi yang baik bagaimana. Kalau sudah tidak bisa biasanya kita berarah ke kepala sekolah minta solusi yang terbaik. Lalu ada lagi kegiatannya pendorong kolaborasi, artinya apapun kegiatan sekolah kita itu selalu mendukung, ikut berpartisipasi. Bapak Ibu pasti sudah melakukan itu kan selama ini, alhamdulillah kerjasama kita baik. Dan yang terakhir itu adalah praktisi komunitas. Jadi kita itu selalu ada komunitas belajar untuk merefleksi kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Ya termasuk seperti hari ini ya, kita mengembangkan visi sekolah. Jadi visi tadi itu sebuah harapan, cita-cita yang ingin kita capai apa, kita rembukan sama-sama. Kalau saat ini kan kita kurikulumnya merdeka ya. Di sini berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah sering di acara KKG atau pertemuan di mana-mana mendengar kata profil pelajar Pancasila. Dan lagunya pun ada kan, pelajar Pancasila yang viral di YouTube, di mana ada lagunya. Profil pelajar Pancasila ini merupakan sebuah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Di dalam pelajaran PKN, Ibu Satinah lah sering kita mengajarkan anak pengamalan sila Pancasila. Kalau ulun sehari boy sistemnya hafalan oleh guru ulun, disuruh hafal butir-butir Pancasilanya. Dari butir Pancasila 36, kemudian sekolah MTS disuruh hafal yang 45 lagi jago tambah. Di situ diajarkan bagaimana pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, di sini ternyata terwakili oleh profil pelajar Pancasila. Yang pertama, tujuan profil pelajar Pancasila ini adalah menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang telah mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Jadi itu tujuannya. Kemudian yang kedua sebagai kompas. Tahu Bapak yang kompas? Kalau kita berisi kompas, insya Allah kita tidak tersesat. Ya, ini sebagai penunjuk arah. Ini mengarahkan anak orang ini kemana? Sama salahnya kita Bapak Ibu lah amal jariah pang jadi guru nih. Pahalanya kadang yang kebahagiaannya kita keberkahannya ada di dunia tapi juga di akhirat. Sebagai guru tentunya kita jangan salah mengarahkan anak orang. Kan? Memang mereka itu anak orang tapi kalau sudah di sekolah jadi anak kita semuanya. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu haruslah dengan tulus, ikhlas dalam memberikan pembelajaran. Tentunya ini menguji kesabaran kita juga lah karena mereka ini berlatar belakang dari ragam budaya. Gitu. Kemudian juga tujuan akhir dari segala pembelajaran, program dan kegiatan di satuan pendidikan. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila sudah saya bagikan. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin di Bapak Farhani bisa mengembangkan arti berakhlak, beriman dan bertakwa itu artinya bagaimana menurut Bapak Farhani? Anak itu diharapkan bagaimana Pak?
Beriman bertakwa ini kan artinya taat segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Bisa pakai mic supaya nyaring suaranya. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk menanggapi yang butir pertama ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berahmat itu. Di sini anak didik itu kan disuruh harus bertakwa, itu artinya menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah itulah. Misalnya sholat lima waktu, nah itu disuruh oleh Allah. Kemudian juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga itu harus kita jauhi gitu nah. Apa saja yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang berkaitan dengan akhlak mulia ini, kita mengadakan kepada siswa itu tentang sikap lakunya supaya sopan terhadap guru, terhadap temannya, terhadap yang lainnya. Ini dan itu menurut. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dong dulu Bapak Ibu buat Bapak Rani yang sudah menjelaskan apa itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini bukan hanya urusan Bapak Perhani sebagai guru agama ya, tapi jadi kewajiban kita selalu mengingatkan anak bahwa orang yang beriman dan bertakwa itu adalah rajin beribadah, kemudian melaksanakan apa yang baik dari perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, dan memiliki adat perilaku akhlak yang baik dengan orang yang lebih tua, dengan sesama ataupun yang lebih muda, bahkan terhadap lingkungannya Bapak Ibu, yang kita harus punya adat sikap kayak gitu. Berikutnya yang kedua, berkebinekaan global, artinya pelajar Pancasila mengenal dan mencintai budaya. Kita sangat sadar negara kita ini negara berkebinekaan, budayanya banyak, bahasa suku bangsanya banyak. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang berapa puluh tahun sudah kita merdeka Bapak Ibu? 77. Ya. Kita masih bisa hidup berdampingan dengan baik walaupun kita ini berbeda tradisinya, budayanya. Dengan adanya perbedaan ini sudah disampaikan juga di dalam pedoman kita Al-Quran. Kenapa kita diciptakan bersuku dan berbangsa-bangsa? Untuk saling kenal mengenal, begitu ya, saling melengkapi di dalam menjalani kehidupan di dunia. Berikutnya yang ketiga, mandiri. Diharapkan siswa itu bisa mengenal dirinya dan bisa menempatkan dirinya di mana berada. Jadi di sekolah tuh kayak apa baiknya bersikap, bisa lah melakukan karena sudah diajarkan lah oleh gurunya, dan kita mengharapkan juga diajarkan di rumah. Yang keempat, gotong royong. Nah ini peninggalan nenek moyang kita yang sangat luar biasa. Segala hal dilakukan dengan bekerja sama, jauhi sabuni. Apapun yang dikerjakan akan menjadi lebih mudah, kemudian mempererat persaudaraan. Kemudian bernalar kritis. Diharapkan anak-anak kita ini bisa menganalisa apa yang mereka dapatkan. Karena kita ini tidak ada batasan lagi Bapak Ibu ya. Sudah mendunia, globalisasi kan, era globalisasi. Apa yang ada di kutub mana sudah ada di sini. Ibaratnya tuh kita tuh beda lagi jarak kayak gitu. Walaupun memang secara nyata kita jauh, tapi sudah terasa dekat. Apa ada informasi yang terbaru di luar sana, di sini sudah ada. Cuman anak kita ini diharapkan bisa menyaring mana yang sesuai dengan budaya kita, kebiasaan kita, dan ajaran agama kita. Mana yang tidak. Disinilah kita fungsinya sebagai guru. Guru itu kan sebagai penuntun ya, penuntun, memfasilitasi, memotivasi siswa, mengarahkan yang baik kayak gitu. Yang berikutnya kreatif. Kreatif di sini anak bisa menghasilkan gagasan dan karya yang baik dari ide-idenya. Jadi mungkin biasanya kita kan ada tugas tuh yang membentuk keterampilan ya. Dari pengetahuan kita aja biasanya, habis itu bagaimana menyikapi dari hasil pembelajaran, lalu ada keterampilannya kayak gitu ya. Tapi kita ada memberi kebebasan. Misalnya kita nih hari ini ada pembelajaran SBDP, membuat karya dari lilin mainan. Kita mengarahkannya misalnya membuat boneka. Mungkin mereka bisa mengarahkan boneka yang seperti apa sesuai dengan ide
kemauan mereka. Jadi lebih original gitu ya. Nah, setelah kita sudah memahami profil pelajar Pancasila, diharapkan kita itu punya cita-cita terhadap murid kita. Kemarin saya sudah bagi ya. Cita-cita, kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Nah, dari Ibu Yeni mungkin kita memimpikan murid-murid yang bagaimana menurut Ibu Yeni? Silakan Bu Yeni. Ke depan. Sekalinya pendek Silakan Bu. Terima kasih kepada ibunya. Saya sudah jawab. Saya mengharapkan anak itu religius, Ya. mandiri, cerdas, dan berlaku. Religius, mandiri, cerdas, dan berkarakter. Ya. Kemudian kita percaya bahwa murid, kalau menurut Ibu Yeni, murid itu apa? Murid itu sebagai apa? Menurut Ibu Yeni? Memandang murid itu sebagai apa? Mungkin bisa dibantu oleh Ibu Satina. Silakan Ibu Satina di situ aja, mungkin capek berdiri. Nyaring aja. Nyaring aja suara Ibu Satina. Kita percaya bahwa murid adalah, bagi Ibu murid itu apa? Bagi saya murid adalah sebagai objek yang menerima perilaku dan contoh yang baik dari guru. Oh, sebagai objek yang menerima perilaku yang baik Dari guru, perilaku dan contoh yang baik dari guru. Iya, iya. Bagus sekali Bapak Ibu. Sekarang di sekolah kita mengutamakan apa ya? Mungkin Bapak Wahyu ada. Kita sebagai guru, warga sekolah, di sekolah kita mengutamakan apa? Disiplin, tanggung jawab. Apa lagi Bapak Ibu? Adab, ya, disiplin, tanggung jawab, dan adab itu menurut Pak Wahyu. Baik, di sini ada lagi kalimat rumpangnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, mungkin Ibu Nanda? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu tempat untuk menimba ilmu. Menimba, ya, sekolah adalah tempat menimba ilmu, mengembangkan potensi dan bakat diri mereka ya di sekolah ini. Kemudian kita ini berarti orang banyak kan ya. Ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga pendidik. Kita bekerja di sekolah ini yakin untuk, mungkin Bapak bisa bantu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa Bapak Ibu? Tapi untuk bisa membentuk karakter anak yang baik, yang lebih baik ketimbang anak yang tidak sekolah. Kita kan bisa membandingkan dulu anak yang sekolah itu berbeda dengan anak yang tidak sekolah. Karena di sekolah itu banyak sekali kita ini bukan hanya transfer ilmu, tetapi kita mendidik anak ke arah yang lebih baik. Jadi yakin untuk bisa membentuk karakter Bapak Ibu lah ya, karakter anak ini. Dan kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, menurut Bapak pahamnya apa? Paham apa kita? Ini sekolah maksudnya. Iya. Bahwa kita ini sebagai lembaga pendidikan mampu membentuk karakter ini perlu apa gitu? Di sekolah ini kalau membentuk karakter ini itu perlu dana, perlu sarana dan prasarana, Iya. Kemudian fasilitas. kerjasama sama ya. Kalau tidak ada kerjasama mungkin kita tidak bisa melaksanakan visi sekolah gitu ya. Walaupun mungkin Bapak punya visi yang baik, tetapi kita sebagai guru tidak mendukung, pasti tidak akan bisa jalan. Tapi kalau semuanya ikut bergerak,
apa yang diharapkan oleh sekolah akan tercapai ya, begitu. Jadi kesimpulannya kita memimpikan murid-murid yang religius, mandiri, cerdas dan tanggung jawab berkarakter ya. Kita percaya bahwa murid adalah apa tadi itu? Objek yang mendapatkan ilmu, mendapatkan contoh yang baik Ya. dari gurunya. Ya, dari Satina kayak gitu ya. Di sekolah kita mengutamakan disiplin, tanggung jawab dan adab. Itu menurut Pak Wahyu tadi ya. Kemudian murid di sekolah sadar betul bahwa sekolah adalah tempat mereka untuk menimba ilmu, mengembangkan potensi dan bakat minat mereka. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membentuk karakter ya, membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk membentuk karakter yang baik tadi perlu kerjasama, perlu aset sekolah yang baik. Menurut Bapak tadi ya, dananya juga harus ada. Karena sekali kalau tidak ada dana kita tidak bisa mempartisipasi sekolah ini, dan kegiatan program tentunya tidak akan bisa terlaksana. Itu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, hari ini sudah bisa membuat kalimat penumpang tadi menjadi kalimat yang lengkap sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya merefleksi visi sekolah. Bapak Ibu, kita ada visi sekolah kita. Mungkin Bapak Wahyu bisa membacakan ke depan visi sekolah itu. Bapak Wahyu, silakan bacakan. Ini ada di sini. Visi sekolah SDN Pemuda 5 Banjarmasin. Terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan lingkungan serta berpola pikir global. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi visi sekolah SDN Pengurus Dalam 5 Banjarmasin ini direvisinya tanggal 5 Juni 2019 oleh Bapak Kepala Sekolah kami yang terdahulu, Bapak Mujibur Rahman SPD. Beliau merevisi visi dengan bunyi terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan lingkungan serta berpola pikir global. Kalau Bapak Ibu memperhatikan profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi, yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan global, mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong. Apakah visi sekolah kita ini sudah mengarah ke sana menurut keyakinan mereka? Sudah ada Bu. Sudah ada. Ada global berpikir. Bagaimana menurut Bapak Kepala Sekolah? Karena di sini Bapak ada guru yang baru mutasi, kan ada Bapak Farhani dan Ibu Yeni. Kemudian Bapak sebagai Bapak Kepala Sekolah, mungkin ada sesuatu hal yang perlu direvisi dari visi sekolah kita. Sudah ya Bapak, menurut dia. Kemudian kemarin Ulun tuh ada tugas juga membuat visi Bapak Ibu. Visi Ulun ini mewujudkan anak murid yang kreatif, mandiri, dan berkarakter mulia. Nah itu visi Ulun bidang kelas, gitu ya. Jadi setiap guru TKP ini disuruh Bapak Ibu belajar mengolah impian itu visi, tapi untuk di kelas dulu, gitu ya. Mewujudkan anak murid yang kreatif, mandiri, dan berkarakter mulia. Nah itu punya Ulun ya. Kemudian menurut dia visi Ulun ini sesuai ajakah dengan visi sekolah kita. Kreatif, mandiri, mewujudkan anak murid yang kreatif, mandiri, dan berkarakter mulia. Di sini sudah ada di sini.
terampil, mandiri, sudah ada di visi sekolah. Ya, berarti hampir sama aja gitu ya. 40%. Ya. Kemudian ulun setelah belajarnya mau ulangi Bapak Ibu ada langkah-langkahnya. Kemudian setelah ulun olah itu ulun merevisi visi ulun menjadi ada tambahan religius karena visi ulun itu kan ada kata religiusnya yang adanya berkarakter mulia saja. Nah, jadi ulun tambahkan menjadi mewujudkan anak murid yang religius, kreatif, mandiri dan berkarakter mulia. Nah, kalau dari revisi ulun itu Pak sudah paskah dengan visi sekolah kita? Atau visi sekolah kita bagaimana dengan visi ulun? Pas jalan menurutnya. Sini yang bisa memberikan. Tidak ada cuma katanya ya benar. Yang itu kan sama beda dengan beriman. Beriman kan sama. Hubungannya yaitu hubungannya Sama dengan sama religius. iman. Jadi sama aja Bapak lah, yang ulun olah itulah arahannya dengan visi sekolah. Karena visi sekolah kan ada di sini beriman, sama Iya. dengan religius juga kan, walaupun agama berbeda. Ya, terima kasih. Berarti di sini kita nyamakan saja visi kelas yang ulun bikin itu sudah mengarah dengan visi sekolah. Berarti apabila sudah sesuai, perlukah kita menjawab lagi yang kedua? Kalau ulun terasa kan perlu Pak, karena visinya sudah sesuai. Ya lah, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua Oke. dijawab. Bapak tidak tinggi. Baik. Nah, kalau kita sudah menyepakati bahwa visi sekolah kita ini sudah sesuai dengan kurikulum merdeka dengan profil pelajar Pancasila, di sini kita diminta lagi merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi sekolah yang dirumuskan. Nah, kepala sekolah mungkin dari Bapak nih. Apa yang Bapak inginkan dari visi di atas Pak? Kepala sekolahnya diharapkan bagaimana? Oke. Sikap dan perilaku murid itu yang utama itu menjalankan perintah agama. Oke. Seperti salat, kita sudah membiasakan anak salat zuhur di jamaah sekolah. Itu sudah kelihatan. Kalau yang di rumah itu mungkin mudah-mudahan kan dibantu orang tua untuk mengingatkan atau selalu menyuruh anaknya untuk salat. Nah, bagi guru ini alhamdulillah selama saya di sini kan tidak pernah terjadi perilaku guru yang tidak bagus lah terhadap murid. Kita menghindari hal-hal yang negatif untuk murid, yang sering kita dengar itu ada terkait dengan kelebihan siswa terhadap dirinya. Alhamdulillah di tempat ini tidak ada dan kita menghindari sekali. Sikap gurunya bagus, kita selalu mencerminkan, selalu memberikan keteladanan yang baik kepada murid-muridnya. Kemudian kepala sekolahnya tuh Pak. Sekolahnya yang diutamakan itu pendisiplinan. Nah, kemudian selalu terbuka. Terbuka itu maksudnya tidak ada hal-hal yang dirahasiakan di antara kita, kemudian selalu memberikan semangat, dorongan kepada guru dan tenggang rasa. Saya kira itu kepala sekolahnya, kemudian memberikan yang bagus itu keteladanan bagi semua orang. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Terima kasih Bapak atas jawabannya luar biasa. Jadi sebagai kepala sekolah beliau sudah memberikan contoh keteladanan, kedisiplinan dan keterbukaan terhadap semua warga sekolah untuk guna memajukan sekolah. Kemudian guru, diharapkan guru ini guru yang ramah terhadap anak, memberikan pembelajaran yang nyaman, mencontoh kedisiplinan terhadap siswa. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya, mengajarkan untuk selalu taat beribadah. Nah, kayak gitu. Kemudian orang tua, diharapkan orang tua ini bisa mendampingi ya, bisa bekerja sama, jadi rekan mitra kita ya. Kita mengajar anak mereka di sekolah, mereka bisa mendampingi belajar di rumah. Jadi ada interaksi yang baik antara kita sebagai orang yang ingin sama-sama
Berikutnya ini Bapak Ibu, kita itu setelah belajar membuat visi sudah Bapak Ibu lah, menelaah visi sudah, alhamdulillah sudah selesai, dan sudah mencontoh bagaimana merincikan sikap perilaku yang sesuai dengan visi sekolah untuk warga sekolahnya. Kemudian kita belajar membuat inisiatif prakarsa perubahan, artinya ada program baru apa yang ingin kita laksanakan di sekolah, tapi tidak hanya dibicarakan, tapi memang kita sama-sama berusaha untuk melaksanakannya dengan baik. Menurut Bapak Ibu, untuk program yang di tahun 2023 ini adakah? Kalau yang sudah ada kan banyak nih, contohnya kegiatan religiusnya, kita tuh ada pembiasaan sebelum kegiatan awal, kita melaksanakan apa dulu Bapak Ibu? Di kelas berdoa. Sekali, karena sesuatu hal aktivitas itu karena kekuasaan Allah maka dimulai dengan doa. Kemudian kegiatan akhir pembelajaran juga ditutup dengan doa. Kemudian lagi ada yang membiasakan anaknya untuk sholat duha sunat berjamaah. Ini ada sudah terlihat contoh di kelas Ibu Mei. Beliau selalu aktif sekali menggerakkan anak sholat duha bersama. Kemudian di ajaran Bapak Kamal ya, sebagai guru agama dan Bapak Farhani juga membiasakan untuk sholat zuhur ya. Sholat zuhur bagi kelas yang lewat pulangnya dari mendekati waktu zuhur bergantian. Kita memiliki aset sekolah berupa musola. Kalau musolanya berbentuk yaitu disikapi oleh Ibu Mei, beliau membuat musola kecil di dalam kelas. Jadi alhamdulillah untuk religiusnya kita ini udah jalan ya, kayak gitu. Kemudian ada lagi kegiatan Jumat Taqwa. Nah, ini pembiasaan terhadap siswa bagaimana meningkatkan keimanan dengan kegiatan Jumat Taqwa. Diajarkan membaca surah-surah pendek, membaca salawat, membiasakan tampil di depan ya. Alhamdulillah sudah terlaksana. Kepemimpinan Pak juga adalah diajarkan kita sudah, baik itu intrakurikuler atau di dalam kelas maupun ekstra. Kita ada kegiatan pramuka Bapak Ibu lah mengajarkan itu ada. Nah kalau ekstranya agama tadi kan kita ada kegiatan hapsi. Kegiatan seninya kita juga ada kegiatan drum band ya. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya nanti ada program prakarsa perubahan yang baru gitu yang ingin kita gerakkan di sekolah. Nah, berikutnya untuk tahun ini mungkin ada Bapak Ibu yang ingin dibuat prakarsanya, Ibu yang sudah, berarti yang baru nih. Ada inisiatif baru mungkin apa Bapak Ibu? Adakah? Apa kira-kira bisa Lina? Yang belum pernah. Oke, itu kan yang sudah dijalankan Bapak Ibu lah, kayak Jumat Taqwa sudah. Memberikan sumbangan kepada yang meninggal. Oke, sudah biasa peduli Jumat Taqwa sumbangan, alhamdulillah. Kegiatannya luar biasa dari anaknya sakit sakit juga. sudah. Jangan Ada lupa lagi. untuk bagaimana misalnya saya setahun 2 kali kan misalnya jarak kan bisa nggak Pak? Oh, membawa Biar anak. Iya kan? Kan ada pelajaran harus sopan lah. Tapi kan kita kan bisa mencoba bahasa. Misalnya kan waktu enggak lah misalnya libur kan. Mengajak anak Bapak lah belajar keluar. Belajar di luar bisa kan? Oke, bisa Belajar tuh. di luar ke museum kan misalnya kan sambil Itu kan belum ada orang ini maksudnya. Bisa tuh. ya terkendala pandemi kemarin tuh mungkin bisa lah. Bagus tuh Pak, bagus. Jadi misalnya cara urusan kumpul atau berlumbi, mungkin yang dekat-dekat sini aja lah, mengandalkan bahwa ini adalah orang-orang yang soleh, yang mengajak kita, mengajar kita keagamaan, kayak gitulah. Bagus Pak. Kami dulu pernah tahun 2015 kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi, kami mendapat dana untuk bisa mengenal pahlawan nasional di Kota Banjarmasin. Jadi kami diajak ke makam Pangeran Antasari di Makam Temon.
Nggih. Samaan. Ini bisa aja kita berkoordinat bekerja sama dengan orang tua kan ya. Dari antara dulu misalnya kan orang tua tapi itu kan bikin kepanitiaannya ya. Tapi yang dibagi-bagi daging kurbannya itu kepada seluruh Siswa yang murid kita yang Bu dan apa ya tetangga Pak? yang dekat ya. Iya, yang Bu apa? Bisa doang. Saya kalau kan Contoh nih pernah di sekolah anak ulun di MTS tiap tahunnya Iya. ada kegiatan seperti itu. Ada juga yang dimasak, ada juga. Iya, ada dimasak. kegiatan yang positif aja itu dan kaitannya dengan keimanan tadi kita. Bisa ditampung nanti kita bisa realisasikan malah rencanakan kapan dilaksanakannya kayak gitu ya. Iya. Nah, rencananya ingin melaksanakan dengan lomba kebersihan kelas. Ini berarti arahnya kita mau sekolah sehat Pak lah. Jadi untuk bisa memacu anak-anak peduli terhadap lingkungan ini mungkin sesuai dengan visi sekolah kita tadi yang berwawasan lingkungan, ya. Nah, berwawasan lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan. Jadi adab tadi tidak hanya terhadap sesama kita manusia, tapi adab kita juga terhadap lingkungan, tanaman, apa yang ada di sekitar kita tuh ada gitu ya, yang kita tanamkan terhadap anak-anak didik kita, karena pada dasarnya tanaman pun juga punya andil yang besar terhadap kehidupan kita di dunia ini kan, yang mengurangi polusi tentunya, membuat pemandangan jadi lebih indah, lebih rindang, dan bisa menghasilkan oksigen kan ya. Nah itu ini sesuai dengan apa yang ulun bikin nih. Ada kemarin tugas ulun ada dapat tugas setelah membuat visi, ulun ada keinginan sesuai dengan program Bapak yang Bapak sampaikan tadi menuju sekolah sehat. Kita itu tidak hanya berkoar-koar di saat pembina upacara, rajinlah membersihkan kelas, tidak seperti itu, tapi ada gerakannya. Alhamdulillah beberapa bulan kita Bapak lah sudah melaksanakan, ada yang mulai merintis. Tidak hanya tugas piket itu di dalam kelas, tetapi tugas piket di lingkungan sekolah. Cuman kemarin itu lebih diarahkan ke siswa yang lebih tinggi ya, kelas atas ya, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi kelas ini bergantian setiap hari hadir lebih awal, membantu petugas kebersihan sekolah membersihkan lingkungan sekolah. Jadi ada kepedulian gitu. Kepedulian mereka seminggu sekali terhadap sekolah, datang lebih awal untuk membantu membersihkan lingkungan. Tujuannya apa? Untuk membudayakan, membentuk karakter anak itu peduli terhadap lingkungan belajarnya, lingkungannya di sekolah, diharapkan di rumah begitu juga. Jadi terbiasa hidup bersih, ya, hidup bersih. Membuang sampah ada nyaman melihat sampah, walaupun bukan sampahnya dibuang kayak gitu. Cuman kalau kita bisa merefleksi, ini ada beberapa anak yang nakal kadang-kala lah. Padahal seminggu sekali aja, kalau tujuannya tuh ada jenang datangnya terlambat. Mungkin di sini yang perlu kita tingkatkan sosialisasi lagi, pembicaraan terhadap orang tua, minta tolong karena ada giliran kita, misalnya kelas Bapak Wahyu hari apa Bapak Wahyu? Hari ini tadi. Jadi Bapak Wahyu semangat benar. Dia setiap hari Selasa datang pagi-pagi mengomando anak-anak muridnya kelas 4 B untuk bisa menggerakkan kebersihan tadi. Nah, dari sudut-sudut mana dipantau Bapak, tidak hanya memandang, beliau ikut ngambil sapu, nyapu. Alhamdulillah, berarti kan ini bagus gitu ya. Guru mencontoh, diikuti anak-anak murid. Nah, membantu petugas kebersihan, karena kita sadari sekolah kita ini kayaknya paling rindang Pak, malah di karena itu punya pohon-pohon besar, ini peninggalan zaman kawan-kawan Bapak Sampai si Bahari menanam ya Ibu Besi, ya Ibu siapa yang menanam. Akhirnya lihat alhamdulillah subur sekali. Pohon rambutan. Untuk membuat prakasa perubahan ini, kami diajarkan dengan bentuk bagja Bapak Ibu. Mungkin di sini pun ada, nanti kasih contoh.
Ini ada punya ulun yang bisa buka. Ini ada Bapak Ibu ulun memprint demonstrasi kontekstual ulun. Jadi ada langkah-langkahnya. Bagja namanya. Bagja itu berupa singkatan. Katanya bagja ini selama ulun belajar katanya ini berasal dari bahasa Sunda yang artinya bahagia. Bagja. Bagja. Jadi B-nya itu buat pertanyaan. Kita membuat pertanyaan sesuai dengan aset yang kita miliki ini, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh sekolah itu apa. Membuat pertanyaan dulu dari kita ini hendak menggunakan apa, program apa tadi. Kemudian A-nya itu ambil pelajaran. Ambil pelajaran sambil mencari benar gimana kan. Ambil pelajaran. Jadi di sini ulun menjelaskan bahwa kita itu bisa ini membuat pertanyaannya ya, karena ini berhubungan dengan kebersihan. Ulun, apa yang saya lakukan untuk membudayakan hidup bersih dan sehat? Lalu tindakannya apa? Yang saya lakukan untuk bisa membudayakan hidup bersih dan sehat, saya membaca literatur. Artinya membaca referensi buku yang berhubungan bagaimana membudayakan hidup dan sehat. Yang kedua, kegiatan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Memperhatikan sekolah orang yang sudah bagus tuh kayak apa. Amati, Tiru, modifikasi. Pada seluruhnya kita tiru sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Ayo kita gauli. Kemudian ada hal yang baru mungkin yang lebih baik untuk sekolah kita lakukan. Gitu. Kemudian ulun mau pertanyaan lagi, bagaimana membiasakan penumbuhan karakter budaya hidup bersih dan sehat. Kita melakukan diskusi dengan para guru. Biasanya di rapat Bapak selalu membutuhkan membawa kita untuk mendiskusikan masalah-masalah program sekolah. Ini arahnya bagaimana? Karena kebetulan di tahun ini Bapak lah kita ikut lombakan sekolah sehat. Berarti beliau sudah mengarahkan kita ke sana lah. Kemudian meminta pendapat dari pemangku kepentingan dari pihak puskesmas. Nah, kata Bapak kemarin kita diarahkan membuat apa Bapak? Tempat sampah yang permanen kata Bapak. Karena kebetulan kita ini tidak memiliki. Jadi ada masukan dari pihak puskesmas kalau sekolahnya itu lebih baik memiliki bak sampah yang permanen. Nanti disiapkan tempat plastik sampah yang besar atau karung Pak ya. Nah gitu. Kemudian analisis kekuatan. Ambil pelajarannya. Tadi D-nya tadi kan buat pertanyaan. Yang kedua ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu hal positif apa saja yang bisa menjadi aset kekuatan dalam lingkungan internal. Jadi hal positif apa saja yang bisa menjadi kekuatan dalam lingkungan internal. Itu ampun semalam. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan nanti. Ujar ulun melakukan refleksi bersama mengenai kegiatan aksi kebersihan. Jadi yang kita sudah lakukan beberapa bulan ini nih, melakukan tugas piket harian ini refleksi. Bagus aja kan dilaksanakan? Kalau bagus berarti apa yang perlu ditingkatkan? Mungkin tadi itu himbauan terhadap orang tua untuk bisa mengantarkan anaknya lebih awal mungkin lah. Kemudian mungkin kerja sama dari rekan guru nih, tolong mungkin gurunya kayak Pak Wahyu. Nah, memberikan contoh datangnya susu dua. Kalau anak muridnya aja yang bersesapu mungkin ada ibu ngajakan datang jangan. Mungkin ada kurang semangat maksud ulunnya kan gak ya, tapi kurang semangat. Apabila ada gurunya tuh kan ada abah mamanya
motivasi dari gurunya. Kemudian setelah bagian tadi buat pertanyaan, ambil pelajaran, ada G-nya itu gali mimpi. Oke. Gali mimpi. Ternyata ambil pelajaran masih ada lagi buat selain melakukan refleksi bersama mengenai kegiatan aksi kebersihan, juga mengidentifikasi kurangnya kesadaran warga sekolah. Kita nih melihat Bapak Ibu, adakah masih anak yang kurang sadar untuk menjaga